Assalamualaikum. Kali ini akan kita bahas contoh soal yang berhubungan dengan momen gaya. Kita ambil contoh soal yang ini. Ini ada batang panjangnya 2 meter, gayanya 40. Ini berarti sebagai F, ini sebagai R. Kemudian diputar, putarannya adalah searah jarum jam. Maka nanti momen gayanya adalah nilainya positif. Berapa nilai momen gayanya? F kali R, berarti 40 kali 2, 80 Newton, begitu ya, Newton meter. Soal yang pertama. Sekarang soal yang ini, ada batang vertikal diputar dengan gaya 10 Newton dengan jari-jari putar 4 meter, diputar seperti ini kan. Akibat gaya maka mutarnya ke kiri berlawanan jarum jam, maka momen gayanya bernilai negatif. Negatif F kali R. F nya adalah 10, R nya 4, berarti 40 Newton meter. Soal yang berikutnya. Ada batang ini 4 meter, ini 2 meter, berarti total panjangnya adalah 6 meter. Ini adalah gayanya, maka berapa nilai momen gayanya jika pusat putaran di sini? Tau itu adalah F kali R. F adalah gaya, R-nya adalah jarak antara gaya dengan pusat putaran. R-nya berarti yang 4 meter, bukan yang 6 ataupun bukan yang 2 ya. Ya, 4 meter. Maka nanti bernilai 80 Newton meter. Putarannya searah jarum jam, maka taunya bernilai positif. Lanjut contoh soal yang berikutnya. Ada batang vertikal ditarik dengan gaya 30 Newton. Ini pusat putaran, gayanya di sini, maka ini sebagai nilai R ya. Ada sudut 30 derajat, sudut antara gaya dengan dengan lengan gaya, maaf ini ya, gaya dengan lengan gaya. Maka nanti momen gayanya adalah F kali R, karena gaya tidak tegak lurus dengan batang, kalikan dengan sin 30. Jadi sudut yang dipakai adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya atau dengan batang. 30 kali 2 sin 30 setengah, maka nilainya adalah 30 Newton meter. Putarannya searah jarum jam, maka nanti momen gaya bernilai positif. Selanjutnya soal yang sebelah kanan. Panjang batang 4 meter ditarik dengan gaya 10 Newton. 30 derajatnya bukan terhadap batang, maka kita cari sudut antara gaya dengan batang, yaitu 60 derajat. Karena siku-siku adalah 90, sudah diambil 30, maka sisanya adalah 60. 4 berarti sebagai R, karena gaya bekerja di sini, pusat putaran di sini. Maka momen gayanya adalah F kali R kali sin 60. Bukan yang 30 ya. 10 kali 4, R-nya sin 60 adalah setengah akar 3. Maka menjadi berapa? Kita coret 2 menjadi 20 akar 3 Newton meter. Putarannya searah jarum jam, maka momen gaya bernilai positif. Soal berikutnya. Ada batang 4 meter, ada pusat putaran di sini, ada gaya sebesar 2 Newton. Momen gaya adalah F kali R. F adalah gaya, R adalah jarak antara gaya dengan pusat putaran. Gaya bekerja di pusat putaran, berarti R-nya tidak ada, maka R-nya 0, bukan 4 ya, bukan 4. Karena 4 adalah panjang batang, sementara R adalah jarak antara gaya dengan pusat putaran. Maka R-nya adalah 0, sehingga momen gaya nilainya adalah 0. Jadi, kalau ada gaya bekerja pada pusat putaran, maka nilai momen gaya nilainya adalah 0. Soal yang berikutnya. Ada batang panjangnya 4 meter, pusat putaran di sini. Ini adalah gaya.
maka berapa nilai momen gaya? Kita tahu TOW sama dengan F kali R kalau F dengan lengan gaya tegak lurus. Tapi kalau misalkan tidak tegak lurus, bisa tambahkan dengan sin alfa. Alfa adalah sudut antara gaya dengan batang. Ini adalah alfanya. Ya, nilainya adalah 180 derajat. Ya. Kalau kita masukkan 20 R-nya, jarak antara gaya dengan pusat putaran adalah 4 meter. Sin 180, maka nilainya adalah 80 kali 0 sama dengan 0. Artinya, kalau ada gaya yang bekerja sejajar dengan batang, maka tidak akan menimbulkan putaran, sehingga momen gaya nilainya adalah 0. Sama juga yang tadi, ada gaya bekerja pada pusat putaran, maka batang tidak berputar, sehingga momen gaya nilainya adalah 0. Soal yang berikutnya, ada roda, pusat putaran di sini, jari-jarinya adalah 2 meter, ada gaya bekerja di ujung F. Maka jarak antara gaya dengan pusat putaran adalah sebagai R. Karena tegak lurus atau gaya menyinggung sisi lingkaran, sisi roda, maka nanti taunya F kali R sama dengan 40 kali 2, 80 Newton meter. Putaran searah jarum jam, maka nilainya adalah positif. Soal berikutnya adalah kombinasi. Ada sebuah batang bekerja lebih dari satu gaya. Anggap ini adalah F1, ini adalah F2, ini adalah F3, dan ini adalah F4. Kita cermati dulu. Dari gambar ini, maka ada gaya yang tidak menimbulkan putaran, yaitu F4. Karena F4 bekerja pada batang yang sejajar dengan batang, maka otomatis tidak menimbulkan putaran. Maka kita bisa mengabaikan nilai F4 terhadap momen gayanya. Ya, sehingga tinggal kita lihat F1, F2, dan F3. Maka nanti momen gaya total di titik O, atau kita tulis sigma tau di O, ya, itu sama dengan akibat F1 pusat di sini, maka berputarnya ke sana, maka dia searah jarum jam, maka tau satunya bernilai positif. Akibat F2 muternya ke sini, berlawanan jarum jam, maka tau 2-nya negatif. Akibat F3 muternya ke sana, maka positif karena searah jarum jam. Nah, kalau udah sampai ini tinggal kita uraikan. Tau satunya adalah F1 kali R1, ingat karena ini ada sudutnya, kalikan dengan sin 30. F2 kali R2 karena tegak lurus, nggak usah kalikan sin. F3 kalikan R3 juga tegak lurus, maka tidak ada sinnya. F1 nya adalah 4, R1 nya jarak antara gaya dengan pusat putaran. Ini ada angka 2, ada angka 2, 2. Maka R1 nya adalah jarak antara gaya dengan pusat. Ya, ini 4 meter gitu ya. Ya, jangan yang 2 tapi 4 karena acuannya adalah gaya dengan pusat putaran. Setengah. Ini 2. R2 nya jarak antara gaya dengan pusat putaran. 2. F3 nya adalah jarak antara gaya dengan pusat putaran. Ini F3 nya 1, ini berarti 2 ya. Oke, kita masukkan. Coret-coret 2, maka menjadi 8 dikurangi 4 ditambah 2 menjadi 6 Newton meter. Nah, ini contoh soal yang kombinasi dari beberapa gaya terhadap satu batang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum.